Ya. Kami dari kelas 8 dan khususnya di sini kami dari kelas 8D yang akan mengelola pendapat. Ya, Yang pertama pertanyaan yang kami akan tanyakan, bagaimana perdagangan buah-buahan di sini dapat membantu masyarakat di daerah lain atau daerah sekitar? Itu seharusnya kita harus punya ini, punya jaringan untuk di luar daerah sini atau di luar desa sini. Jadi untuk yang di desa sini kita harus bersentuh di teman, di tetangga untuk penyampaian cara penanaman, setelah cara pemasaran. Di situ harus kita bersaing. Lihat di mana pasar yang kiranya itu agak tinggi. Jadi jangan apa namanya monoton atau tunggal satu arah, harus pindah-pindah di sana. Harus ada support seharusnya. Supportnya kayak mana? Ini minta harga segini, kira-kira kita jual ke konsumen kejangkau apa enggak gitu seharusnya. Tapi ternyata di sini baru ukuran segini ini belum bisa dibawa keluar. Masih ukuran lingkungan, di lingkungan desa sini, di seputaran desa sini, mungkin paling jauh nyampe di iya. Masalahnya dari bentuk tanamannya masih terbatas. Jadi ukuran segini, belum ribuan, masih ukuran ratusan batang. Oke, karena tanaman hasil buah dari kebun Bapak ini hanya mencapai mungkin paling jauhnya di unit 2 dan daerah-daerah sekitar. Saat mendistribusikan tumbuhan buah tersebut, kira-kira apa kendaraan yang digunakan atau transportasi apa yang digunakan agar supaya proses pengiriman tanaman buah itu lebih efektif dan efisien? Sebenarnya harus ada ini, Pak. Nah, untuk penyampaian jarak tempuh itu yang ukurnya agak jauh, mencapai mungkin sampai radius ratusan kilo, armadanya itu harus mobil. Kalau motor capek, masalahnya beban barang tersebut yang dibawa udah berat. Kalau mobil misalkan kalau kita itu bawa sampai ke Parang, sampai ke daerah Palembang, mungkin ya kalau bawa ukuran 1 ton itu nggak capek. Okay. Kalau mobil, tapi kalau motor 1 kintal aja udah paling-paling nggak nyampe sampai Karang. Oke, tetapi mungkin saat di daerah sekitar ini didistribusikan melalui kendaraan motor gitu ya, Pak? Iya, betul. Oke, selanjutnya. Lalu, apakah budidaya tanaman buah ini membuka lapangan pekerjaan atau interaksi sosial dalam lingkungan sekitarnya, Pak? Ya, untuk sementara ini interaksi dari lingkungan setempat. Karena untuk pengembangan budidaya kelanjutan itu belum. Cuma dengan gagasan, dengan harapan itu ada. Jadi belum ada membuka lapangan pekerjaan? Belum. Karena ada keterbatasan. Dari keterbatasan anggaran, membuka lahan tersebut. Cuma dengan harapan ada support dari pemerintah. Makanya dengan harapannya seperti itu. Mudah-mudahan lewat cara seperti ini adik bisa membawa berita ini. Lalu apa ada ide atau solusi agar perdagangan ini lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan gitu, Pak? Ya sebetulnya sih ada untuk berkelanjutan itu pasti. Maksudnya ya jangan sampai sebatas ini, maksudnya bisa diperluas, diperbaiki pasarnya gitu. Mohon izin Pak, mau tanya, Bapak dengan lahan seluas ini ngerjainnya sendiri atau ada pakai pekerja atau pakai buruh taninya? Ya kalau yang inti cuma saya doang. Cuma kadang kalau posisinya semak ini udah buru nutup, ya minta bantu tetangga, bantu nyemprot. Tapi yang pasti dari hari ke hari, nah saya manggil tetangga teman untuk bantu paling belum itu 2 bulan sekali itu belum. Kuat ya Pak ya? Ya apabila itu darurat, nggak teratasi baru minta bantu. Ini udah ada 3 bulan Bu. Ini lahannya? Ya saya bekerja ini, nggak ada yang bantu. Oh benar-benar nggak ada yang? Nggak ada yang bantu. Dari saya tanam sebanyak ini nggak ada yang bantu satu. Mohon izin Pak, Bapak usianya berapa? Saya 70-an apa 60? belum. 60. 61 sampai sekarang ini sekitar 6 berapa? 6 itu. 61 ya? Ya, 61 berarti sekitar 64 Pak. 64. Berarti masih kuat ya Pak ya? Ya alhamdulillah masih bisa berwawancara dengan ibu, dengan anak-anak, masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang. Kita belajar dari orang yang
yang sudah tua tapi masih kuat. Ya, Tuh. Sendiri Pak seluas ini. ya. Luar biasa. Nah, jadi saya yang lola ini 2 hektar, lebih sedikit. 21.800 meter lahan yang kugarap ini, yang 2.800. 21.800. Oh, 2 hektar lebih ya Pak? Ya, 2. Jadi penangannya yang untuk kerjanya sendiri. Sendiri. Tanam pisang ini pun nggak ada yang mana, saya sendiri. Cuma kalau yang manen itu si pembeli. Oh, siapa mau beli ngambil sendiri? Nah, seperti yang tadi pulang itu makan sendiri, dihitung. Terus kalau misalkan ini Bapak pengaturan waktunya berangkatnya, maksudnya gimana Pak ngerjainnya ini gitu? Berangkatnya, pulangnya. Jadi saya ikatan seperti PNS. Oh gitu. Nah, saya berukuran seperti itu. Berprinsip Walaupun itu. saya petani, saya berprinsip seperti PNS. Jadi jam kerja itu kayak seorang murid itu pergi ke sekolah. Jam 7 harus pergi dari rumah kerja. Cara pengaturan istirahat tergantung kecapean di badan. Oke. Walaupun kerja 1 jam, kalau udah capek ya berhenti. Oh. Kalau belum capek walaupun 3 jam ya belum berhenti. Cuma bisa waktu dipaksakan. dari jam 11 setengah 12 sudah istirahat. Setelah nanti berangkat sore sekitar setengah 2, jam 3 pulang ya udah. Benar-benar disiplin berarti ya Pak? Disiplin. Jadi walaupun itu saya nggak dikendalikan dengan seorang bos, atasan untuk perintah saya sudah prinsip sendiri pengaturannya waktu. Jadi dalam hitungan waktu benar-benar dimanfaatkan selagi badan itu sehat Iya. gitu. Oke Pak, itu aja sih pertanyaan Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih Pak. Kemudian teman-teman lanjutin. Lalu ada pertanyaan lagi Pak. Iya. Itu kalau misalnya Bapak ada meminta bantuan tetangga, itu kira-kira dalam berapa hari gitu Pak minta tolongnya, terus berapa orang? Itu nggak tentu, tergantung keadaan. Kalau posisi semak itu tebal, mungkin ini bisa membutuhkan bantu 2 atau 3 orang. Waktunya bisa mencapai 5 atau 1 minggu. Cara penilaiannya sampai selesai. Terus apakah budidaya tanaman ini menjaga kelestarian atau malah menimbulkan dampak buruk? Kalau untuk pengamatan saya, bahkan untuk harapan di lingkungan, karena ini penanaman seiringan dengan mata air, itu menurut di lingkungan itu malah menimbulkan apa ya? Mereka tuh kesini mau main. Kesannya itu asli bagus. Makanya di situ resapan air itu tetap terjaga. Jadi polusi udara pun tetap terjaga. Pohon-pohon yang sangat banyak. Saya bawa di tas. Iya betul. Ada lagi? Selanjutnya yang kami ingin tanyakan, karena kan Bapak mengelola kebun yang sangat luas ini kan Pak, dan di mana hanya sendiri. Ya. Dan saya ingin bertanya, teknologi apa yang Bapak gunakan untuk mengelola kebun ini, atau hanya mengandalkan kesuburan tanah dan tidak menggunakan teknologi seiring berkembangnya zaman? Kalau untuk teknologi perkembangan zaman belum. Jadi saya cuma apa ya, penyuburan tanah dengan cara manual, terus alami. Jadi dari pupuk kotoran hewan. Kita tidak menggunakan pupuk seperti kimia gitu. Ya jarang sekali. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir Pak, menurut Bapak strategi apa yang dapat dilakukan untuk membuat tanaman ini lebih banyak dan juga supaya dapat didistribusikan ke luar daerah dari daerah? Sebenarnya yang satu yang paling utama itu pengenalan tanaman tersebut. Jadi yang belum kenal biar kenal. Saya bayarin dulu topi Bu, 10.000 mau nggak Bu? Ini kelanjutannya perawatan hasil produk. Kalau perawatannya itu bagus, mungkin hasilnya pun menambah. Ini itu topi siapa Bu? Tapi Ibu, 10.000 sih saya bayarin Bu. Kan ini yang strategi yang Bapak gunakan adalah supaya bagaimana dari Pak Ferdinand lebih lancar dengan perawatan. Gimana Pak Ferdinand di sini? Apakah Bapak memiliki rencana untuk menambah orang untuk membantu Bapak supaya memperluas lapangan kerja yang ada di masih tahun depan untuk membantu orang supaya bisa untuk bekerja di sini sebagai mata pencaharian? Apakah ada rencana seperti itu? Ada. Cuma di situ karena kenapa ini
saya kerjakan sendiri itu. Untuk menyerap tenaga kerja itu kan butuh pendanaan. Orang yang bekerja kan butuh upah. Jadi di situ dari upah untuk si pekerja itu belum ada kesiapan. Jadi belum kulaksanakan gitu. Itu saja yang kami ingin tanyakan. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama.